Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran kita Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Telah berlalu Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita tentang tipu daya orang-orang yang menamakan diri mereka dengan gerakan Qur'aniyah atau yang semisal dengannya, di mana mereka menolak atau enggan untuk menjadikan sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hujjah dalam beragama. Mereka hanya mau beragama itu dengan Al-Quran, dengan berbagai macam asumsi dan persepsi yang mereka lemparkan kepada umat untuk menolak sunnah itu dijadikan sebagai hujjah. Nah, sungguh apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athar fala yuriduhu wa yuridul qur'ana fala tashukka annahu rajulun kadihtawa ala zandaqah. Apabila engkau mendengar seseorang yang engkau telah sampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi tapi dia menolak, dia tidak mau, dia hanya menginginkan Al-Quran saja, beragama dengan Al-Quran saja, apapun alasannya. Apakah karena stigma yang dia bangun itu karena Al-Quran itu mutawatir, Al-Quran itu sejak zaman Nabi sudah ditulis, ya, Al-Quran itu demikian dijaga oleh Allah, sementara sunnah itu ya umumnya tidak mutawatir. Sunnah itu disampaikan oleh orang per orang yang kemungkinan kesalahannya bisa besar. Sunnah itu dia tidak terjaga sebagaimana Al-Quran, dan seterusnya asumsi-asumsi yang mereka buat, sehingga mereka mengatakan kalau begitu berarti sunnah itu ada padanya sejumlah keraguan. Karena ada padanya sejumlah keraguan, maka kami nggak mau, jangan sampai yang kami kira benar ternyata salah. Maka kami lebih memilih kepada sesuatu yang kebenarannya sudah pasti, yaitu Al-Quran. Begitulah cara mereka bermain logika.
Lebih-lebih lagi ada yang mengatakan, nah kalau sunnah ya sudahlah, oke kita terima, tapi bukan dalam bab akidah ya. Kalau dalam bab akidah, hadis-hadis ahad kami nggak mau. Ya kalau dalam hadis-hadis hukum ya bisalah. Tapi kalau dalam akidah itu kan bahaya itu akidah. Jadi kalau ahad ya enggak gitu. Berbagai macam cara. Sesungguhnya mereka-mereka itu hakikatnya dia menolak Al-Quran. Dan hakikatnya orang yang seperti itu dia tidak beramal dengan Al-Quran. Ya telah berlalu kita jelaskan. Namun di sini Anda tambahkan satu faedah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tentang mereka. Itu kata Nabi, rubba rajulin syaba'an ala arikatih yaqul bainana wa bainakum kitabullah fama kana fihi min halal ahlalnahu wa ma kana fihi min haram haramnah. Kata Rasulullah, bisa jadi ada orang yang dia kenyang, gemuk, senang hidupnya, duduk bersandar di atas sofanya. Lalu dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kita dan kalian itu ada Al-Quran, hanya Al-Quran saja. Famakana fihi min halal ahlalnah, maka apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu perkara yang halal, maka kami pun menghalalkannya. Wa makana fihi min haram, dan apa-apa yang ada pada Al-Quran itu perkara yang haram, haramnahu, kami pun mengharamkan. Jadi sekilas orang ini benar ya, sekilas dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku itu diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Artinya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Dalam ketetapan hukumnya, dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, ya, dan dalam apa? Kebenaran wahyunya. Yaitu apa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang semisal dengan Al-Qur'an apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, para mufassir ketika mereka menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Rasulullah itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka mereka menetapkan bahwa sunnah Nabi itu adalah wahyu. Iya. Naam. Taib. Kemudian kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikut, kata beliau, wa'alam annal ahwa'a kullaha radiyatun tad'u kulluha ila sayf wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Ketahuilah bahwa hawa nafsu semuanya, al-ahwa itu sama dengan bicara tentang pengikut hawa nafsu, berarti bicara tentang pengikut ahlul bid'ah, ya. Ketahuilah bahwa pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah itu semuanya adalah jelek. Tad'u kulluha ila sayf, semuanya mengajak atau membawa kepada mengangkat pedang. Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Maka di antara kelompok-kelompok ahlul bid'ah itu yang paling jelek dan yang paling kufur adalah Rafidah, Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala ta'tili waz zandaqah. Di sini kalau ana membaca kalimat ini lebih baca dengan apa namanya, yarudduna, radda yaruddu. Kalau di sebahagian cetakan itu yuridu.
Ya, yuriduna nasa ala ta'tili wazandaqah, begitu dalam sebagian cetakan. Yuriduna, ini mereka menginginkan supaya manusia itu berada di atas ta'til dan zandaqah. Tapi kalau yarudduna itu mereka menginginkan mengembalikan manusia kepada kesesatan, kepada ta'til dan kepada kefasikan. Maknanya sama, ya. Baik. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan di sini kata beliau, wa'lam annal ahwa kullaha radiyah. Pengikut hawa nafsu itu semuanya jelek. Tidak ada pengikut hawa nafsu yang baik. Tidak ada. Semuanya jelek. Jelek dari sisi akidahnya, jelek dari sisi ibadahnya. Kenapa? Ya karena seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia beribadah dengan hawa nafsunya. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, dia berkeyakinan dengan keyakinan menurut hawa nafsunya. Maka itu adalah jelek. Maka tidaklah seorang yang dia beribadah dengan hawa nafsu, semakin dia khusyuk dalam ibadahnya, semakin dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa semakin dia jauh dari Allah? Karena dia semakin menekuni suatu praktek ibadah yang tidak diizinkan dan diridai oleh Allah. Artinya dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhai, berarti sesuatu yang tidak disukai. Nah, kalau dia beribadah dengan sesuatu yang tidak disukai, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disukai, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Maka semakin dia tekun dalam beribadah dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, artinya semakin dia tekun dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena semakin dia tekun dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ya, maka ini bahayanya. Bukan bahayanya terletak pada dohirnya, kita lihat kesalehan orang itu, ya, jubahnya panjang, ya, kemudian kusut penampilannya, sorbannya besar, jenggotnya panjang, ya, kalau sujud lama, ya, sholat juga lama, puasa sunnah setiap hari. Bukan itu yang kita lihat. Tapi yang kita lihat adalah ibadah-ibadah yang dia dibangun oleh dia itu, ibadah-ibadah yang dia berjalan di atasnya itu berada di atas keridhaan dan kecintaan Allah apa tidak. Artinya ibadah itu berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kalau sekiranya seberapa besar pun penampilan orang ini dalam khusyuk kepada Allah, tapi kemudian kekhusyuannya itu bukan dalam bingkai syariat Allah Azza wa Jal, maka sia-sialah khusyuknya. Sia-sialah khusyuk. Sebab itu suatu ketika di tengah jalan itu Aisyah radhiyallahu taala anha berpapasan dengan beberapa orang pemuda yang mereka itu jalan dengan tawadhu, tunduk pelan jalan, ya, menampakkan jalannya orang-orang yang khusyuk. Begitu lewat, kata Aisyah, itu siapa? Kata orang-orang, itu ahli-ahli ibadah. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Sungguh Umar bin Khattab lebih ahli ibadah dari mereka, tapi jalannya cepat. Ya, tapi jalannya apa? Cepat. Nah, begitu pula suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat seorang salat di masjid. Salat dengan menampilkan kekhusyuan. Sallallahu akbar, khusyuk sampai bengkok lehernya. Ya. Begitu khusyuk, bengkok, tenang. Kata Umar bin Khattab, "Hei, pemilik leher bengkok. Khusyuk itu di hati, bukan di leher." Ya. Nah, begitu. Artinya apa ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum? Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal itu bukan bagaimana penampilan zahirnya, tetapi bagaimana ibadah itu dia bangun. Apakah di atas syariat Allah atau di atas sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri atau yang dibuat-buat oleh manusia. Baik, paham sampai di sini? Maka itulah prinsip yang mengatakan bahwa seluruh pengikut hawa nafsu itu jelek. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas syariat Allah Jalla wa'ala, baik dalam ibadahnya maupun dalam keyakinannya. Nah,
Dan ada satu hal yang paling luar biasa lagi yang menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, yaitu apa? Tad'u kulluha ila saif. Mereka semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, itu semuanya mengajak kepada mengangkat senjata. Apa maksudnya? Ujung-ujungnya mereka akan menghalalkan pemberontakan. Ujung-ujungnya mereka akan menghalalkan darah kaum muslimin. Ujung-ujungnya mereka akan melanggar darah dan kehormatan kaum muslimin. Kita lihat ya, mulai dari kelompok yang paling pertama menghalalkan darah kaum muslimin dari umat ini, Khawarij. Itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pada mereka. Ujungnya apa? Ujungnya pemberontakan. Terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, ya, terbunuhnya para sahabat yang mulia dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi kelompok-kelompok yang menyimpang, yang apa, gerakan aktivitas kerohanian, sufi, tareqah. Itu sampai pada batasan mereka mewajibkan setiap pengikutnya untuk berbaiat kepada amirnya. Nah, barang siapa yang tidak berbaiat kepada amirnya dianggap keluar dari kelompoknya. Nah, keluar dari kelompoknya maka dia vonis dengan hukuman-hukuman apa? Kafir, musyrik, ya. Itu terjadi sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka jangan heran kalau kemudian apa, permusuhan Mu'tazilah terhadap ahlul hadis itu sangat keras. Sangat keras. Bahkan sampai mereka mengatakan menghukum, membunuh, memenjara dan menyiksa ahlul hadis itu ibadah, dapat pahala. Kenapa? Ya kita lihat pada masanya apa, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah. Itu mereka menghasut tiga penguasa untuk menangkap dan memenjara Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dikatakan oleh Imam Saleh bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, ya, Saleh bin Ahmad bin Hanbal, itu bahwa bapak kami diambil dari rumah sampai dikembalikan lagi ke rumah itu 28 bulan. 28 bulan. Beliau mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Banyak di antara para ulama yang hidup di zamannya dibunuh dan bahkan bersembunyi. Ini tidak sanggup menahan bebannya apa, kedoliman penguasa ketika itu, penyiksaan, tekanan, intimidasi dari penguasa ketika itu, sehingga mereka lebih memilih diam untuk berbicara tentang apa-apa yang terjadi ketika itu. Fitnah Al-Quran adalah makhluk. Mereka menjara Al-Imam ya Ahmad rahimahullah. Ke bawah banyak para ulama. Tapi Anda berikan satu contoh yang luar biasa juga adalah yang terjadi pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dipenjara sampai meninggal itu juga karena perselisihannya dengan apa? Kaum tareqah. Perselisihannya dengan Mu'tazilah, perselisihannya dengan Jahmiyah, perselisihannya dengan Murji'ah, perselisihannya dengan apa? Tareqah Sufiyah dan seterusnya. Ya, dalam permasalahan agama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan tegas, tegar, berdiri di hadapan umat untuk membela kemurnian agama, membantah berbagai macam bentuk penyimpangan. Ujung-ujungnya adalah pedang. Ujung-ujungnya adalah apa? Pedang. Mereka menghalalkan penyimpangannya mereka, itu tidak segan-segan untuk menghalalkan. Iya. Sampai-sampai kalau kita lihat apa, sebahagian tarikh itu penganut-penganut madhab yang fanatik itu tidak segan-segan mereka menghalalkan atau memenjarakan orang-orang yang menyelisihi madhabnya. Sudah pernah ana singgung ya, bahwa di abad kelima
Ya, keenam itu di Masjidil Haram, sholat berjamaah 4 imam. Ya, sholat duhur itu ada 4 imam. Ada satu jamaah imamnya Syafi'iyah, ada jamaah Hambaliyah itu imamnya harus Hambali, ada jamaah Hanafiyah itu imamnya harus Hanafi, ada jamaah Malikiyah itu imamnya harus Maliki. Sehingga orang Malikiyah tidak bisa sholat di belakang Syafi'iyah, orang Hanafiyah tidak bisa sholat di belakang Malikiyah, begitu dan seterusnya. Perselisihan tajam. Iya, sampai antum tahu penulis kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab fikih ya. Kitab fikih yang paling bergengsi di dalam fikih Syafi'i. Itu disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi, namanya Syarah Al-Muhadzab. Ya. Jadi kalau apa namanya, orang-orang Syafi'iyah belum baca kitab itu kayaknya apa? Belum sah Syafi'iyahnya. Itu beliau sangat memerangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai memerangi, ya, menghasut penguasa untuk menambah berat penyiksaan kepada Ibnu Taimiyah di dalam penjara. Padahal dia alim dalam bidang apa? Fiqih. Nah, begitu juga antum tahu penulis kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu kitab apa? Hah? Kifayatul Akhyar itu kitab apa? Fikih madhab. Fikih madhab. Madhab apa? Syafi'i. Ya. Kifayatul Akhyar itu suatu ketika dia sangat membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia lecehkan, dia hina, dia diskreditkan. Sampai-sampai lawan bicaranya itu sudah gerem. Apa kata dia? Siapa gurumu? Coba sebutkan kepada saya, siapa gurumu? Maka penulis Kifayatul Akhyar ini sebutkan gurunya. Ya, guru saya tuh ini. Apa kata dia? Kata lawannya, oh, guru-gurumu itu budak-budaknya Ibnu Taimiyah. Maka apa? Seketika malu, pergilah dia. Tapi topik yang Anda ingin sampaikan di sini adalah bahwa setiap orang yang telah tervirusi dengan virus ya taklid, fanatik, buta terhadap hawa nafsu, itu ujung-ujungnya adalah apa? Pedang, kekerasan. Ujung-ujungnya adalah kekerasan. Sampai pada zaman modern, kita lihat kelompok-kelompok yang menyimpang pun begitu. Ya, kelompok yang mewajibkan baiat kepada amirnya, dia mengkafirkan orang yang di luar daripada kelompoknya yang tidak berbaiat, ujung-ujungnya dianggap musyrik, ujung-ujungnya antum gak bisa bermuamalah dengan mereka. Kalau sholat di masjid mereka dia iya. Nah, dia tidak boleh jadi imam di belakang, antum tidak boleh. Itu kenapa? Ujung-ujungnya mengkafirkan, menghalalkan. Taib. Inilah perkataan daripada Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Lalu beliau menunjukkan kepada kita tentang ya di antara kelompok-kelompok menyimpang yang muncul di awal. Pada bab-bab yang lalu Ana sudah pernah sampaikan kepada antum bahwa akar daripada kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada berapa? Dari situ nanti bercabang sampai 72. Ada berapa? Lupa. Ada berapa? Pak Edi ada berapa Pak Edi? 4, Masya Allah, barakallahu fikir, ini baru namanya. Ya. Berapa? Yang pertama apa ini? Rafidhah. Yang kedua? Khawarij. Yang ketiga? Mu'tazilah. Apa lagi? Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan 3 kelompok besar yang paling rusak penyimpangan mereka ini. Ini mewakili
seluruh kelompok sesat yang ada di bawah mereka. Ya, yang berjalan pada manhaj mereka. Begitu ya, kawan ya. Kenapa? Karena ibrah itu bukan dengan penamaan. Ibrah itu bukan dengan penamaan. Artinya begini. Nama itu bukanlah merupakan sesuatu yang apa ya bahasanya? Ya begini, nama itu tidak terlalu begitu penting. Antum nanti mau buat kelompok sesat namanya Doraemon juga nggak apa-apa. Mau bikin kelompok sesat namanya Wiro Sableng juga nggak apa-apa. Itu nggak penting. Tapi yang penting adalah uslub dari kesesatan itu, begitu. Paham ya? Sehingga Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan kelompok-kelompok yang sesat, penamaan mereka ini bukan semata-mata karena nama, tapi semata-mata memberikan gambaran kepada kita bahwa ini kelompok yang sesat ini itu bentuk akar-akar penyimpangannya adalah apa-apa-apa, sehingga di kemudian hari kalau ada satu kelompok sesat namanya Wiro Sableng tapi manhajnya sama, berarti itu sesat, begitu. Jadi ibrah bukan pada nama. Paham ya? Maksud saya paham? Mafhum ya ikhwan? Baik. Antum ini paham apa enggak? Jangan sampai kita lanjut gini enggak paham ya? Baik. Kemudian apa? Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala ta'tili wa zandaqah. Bid'ah yang paling membahayakan itu adalah bid'ah yang membuat manusia itu menjadi mu'attilah, yaitu menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi zindiq. Menjadi apa? Zindiq, nifaq, munafik. Kenapa menjadi zindiq? Ya menjadi zindiq dengan mempraktekkan berbagai macam penyimpangan. Seperti apa? Aktivitas kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tarekah. Ya. Maka ada tarekah Ahmad At-Tijani, namanya tarekah Tijaniyah. Ya. Ada tarekah apa namanya lagi? Naqsabandiyah. Ada tarekah Maturidiyah, ada tarekah apa lagi, banyak sekali tarekah itu, yang masing-masing tarekah itu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri, ya, yang barang siapa yang menyelisihinya itu dianggap apa? Sesat. Bahkan terjadi penghalalan darah di antara sesama mereka, dan itu hal yang ma'ruf. Hal yang apa? Ma'ruf. Bagi orang yang mempelajari firqah-firqah yang sesat, dia akan mendapati di sana bukti-bukti sejarah yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, naam. Kemudian selanjutnya ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa'lam anna man tanawala ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum fa'alam annahu innama arada Muhammadan wa qad adanahu fi qabrih. Ketahuilah, barang siapa yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya yang dia maksudkan adalah mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dianggap telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qabrih, di dalam kubur beliau. Naam. Jadi Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita bahwa mencela sahabat Nabi hakikatnya adalah mencela Nabi. Ya, menyakiti sahabat Nabi hakikatnya adalah menyakiti Nabi. Kenapa? Ya karena Nabi telah memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan mereka, tidak boleh mencela mereka, ya. Sehingga kalau kita mencela mereka, kita merobek kehormatan mereka, itu berarti kita melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, ya secara otomatis menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian apa? Mencaci sahabat-sahabatku, dan seterusnya. Alamatul apa? Iman hubbul ansar, tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai sahabat Ansar, dan seterusnya. Sehingga barang siapa yang melanggar, ya berarti otomatis dia melanggar pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melanggar pesan-pesan Nabi, berarti dia dianggap mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksudnya. Baik. Ini kembali lagi kepada kewajiban menjaga kehormatan para sahabat, yang hakikatnya adalah menjaga agama.
Menjaga kehormatan sahabat itu hakikatnya menjaga agama. Kenapa? Karena kita ini memahami agama, mengetahui agama itu sanadnya melalui para sahabat. Tidak ada di antara kita yang dapat agama itu lewat wahyu, wangsit langsung, duduk-duduk tidur, bangun sudah jadi alim, itu tidak ada. Ya, tidak ada tidur begini Nabi datang, Suf bangun Suf, kamu sholat malam nih. Ada hadis 2 besok sampaikan kepada umat. Tidak ada yang kayak gitu, ya, kecuali akal-akalan, kebohongan belaka, ya, atau duduk-duduk, Nabi Muhammad datang sampaikan kepada anak, nggak boleh tinggalkan Surabaya karena Surabaya ini Madinah, ya, ini tidak benar, ini apa? Kebohongan, dusta, kadzab, ya. Nah, tetapi apa ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, orang tidak akan memahami agama kecuali melalui sanad-sanad agama. Dan sanad-sanad agama yang paling pertama adalah para sahabat. Kalau mendiskreditkan sahabat berarti otomatis menghilangkan sumber agama. Kalau sumber agama sudah hilang, berarti di atas apa orang beragama? Di atas pendapat dia, di atas akal dia, di atas praduga dia, di atas asumsi dia. Kalau kayak gitu berarti agama jadi rusak. Iya, paham ya ikhwan? Taib. Maka berkali-kali para ulama memasukkan pembahasan menjaga kehormatan sahabat itu dalam masalah akidah. Karena itu perkara paling terbesar. Kenapa? Karena seandainya tidak ada para sahabat, maka agama tidak sampai ke kita, gitu masalahnya. Ya. Maka nanti dari sahabat turun kepada ulama, ulama menempati posisi tersebut. Ya. Kenapa? Ya karena ulama juga adalah apa? Referensi agama. Referensi agama. Seandainya tidak ada ulama, maka agama ini apa? Agama akan rusak. Iya. Maka menjaga kehormatan para ulama itu sama dengan menjaga agama. Sebab itu ya ikhwan, dalam rangka menjaga agama ini harus menjaga kehormatan orang-orang yang membawa agama. Nah, orang-orang yang membawa ke agama itu bukan malaikat. Bukan apa? Malaikat. Artinya apa? Artinya mereka punya kekeliruan. Atau ada hal-hal yang terucap dari mereka yang sulit atau tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Paham maksud ana? Atau ada kalimat-kalimat yang mereka sampaikan itu multitafsir. Paham? Nah, untuk menjaga kehormatan mereka itu ada 2 yang harus kita bersikap. Sikap pertama, kalau yang keluar kalimat-kalimat seperti itu dari orang-orang yang terkenal kesesatannya, terkenal penolakannya terhadap sunnah Nabi, terkenal penyimpangannya, itu sudah nggak bisa digubris, sudah nggak usah digubris. Paham maksudnya? Iya. Tapi kalau keluar kalimat yang mungkin multitafsir dari seorang yang terkenal baik akidahnya, baik manhajnya, baik ibadahnya, seumur hidupnya dia mendedikasikan untuk umat, maka kalimat yang multitafsir itu harus dibawa kepada makna yang baik. Harus dibawa kepada apa? Makna yang baik. Paham maksudnya ikhwan? Supaya apa? Supaya menjaga kehormatan para ulama. Mafhum sampai di sini? Jangan membawa kepada makna yang jelek, harus bawa kepada makna yang baik. Kenapa bawa kepada makna yang baik? Tidak ada jalan untuk mencela orang yang terkenal dengan kebaikannya. Antum sudah belajar usul fikih? Sudah belajar usul fikih belum? Usul fikih Syekh Ibnu Utsaimin, apa namanya Pak Edi? Belum? Oh ya, enggak apa-apa. Enggak harus jadi fuqaha juga ya. Nah, dalam salah satu kaidah usul fikih itu begini. Tidak ada jalan bagi orang yang terkenal dengan kebaikannya. Artinya, kalau nampak dari orang yang terkenal kebaikannya, itu hal-hal yang kita tidak pahami, maka tidak ada jalan untuk menjadikan itu sebagai peluang untuk mencela dia. Harus dibawa kepada makna yang positif. Harus dibawa kepada makna yang apa? Positif. Begitu. Paham maksudnya? Paham ya ikhwan? Nah, ini anak bukan belajar mengajarkan usul fikih ya. Nanti ada babnya tanya kepada para asatidzah yang mengajarkan usul fikih.
Taib. Kemudian di bab ini ini hari Ahad ya. Agak panjang nggak apa-apa ya? Agak panjang. Taib. Ana ingin menyampaikan begini karena Ana melihat huru hara ya, huru hara di dalam dakwah ya di belakangan ini hal yang cukup luar biasa sekali. Munculnya para penuntut ilmu yang punya semangat yang luar biasa dan banyak madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu alat, bahasa Arab ya, nahwu, saraf dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang bisa membaca kitab-kitab Arab. Dan banyak orang kemudian menempati posisi orang-orang alim ya, yang saya pernah berpikir seandainya kalau suasana ini terjadi di negeri Arab, maka nanti ada nenek-nenek dari perkampungan datang untuk jadi orang alim di kota. Kenapa? Karena nenek-nenek Arab tahu bahasa Arab dan nahwu saraf lengkap dengan kaidah-kaidahnya. Begitu, paham ya ikhwan? Paham maksud ana? Ya. Tapi karena Indonesia ini agama ini bukan dengan bahasa Indonesia, maka ya khusus orang-orang yang tahu bahasa Arab saja yang mengambil fungsi para alim, orang-orang alim. Sehingga orang-orang yang benar-benar menjadi orang alim itu tersisihkan dari media di zaman ini. Muncullah para ruwaibidah, orang-orang yang bisa menukil, membaca ya. Kemudian membawa kalimat-kalimat para orang-orang alim ya, ustadz-ustadz kibar itu kepada makna-makna yang mendiskreditkan. Perselisihan yang paling fatal yang saya lihat hari-hari ini adalah saya dikirimi beberapa cuplikan-cuplikan seperti mereka sibuk dalam mengkritisi ucapan Ustadz Abdul Hakim tentang madhab. Tentang apa? Madhab. Ya, di situ kalau lebih ada kata Ustadz begini, ya intinya pembicaraan beliau itu adalah tidak boleh terikat dengan madhab ya. Lalu kalau kurang lebih ada kalimat yang mengatakan bahwa tidaklah lahir dari keburukan-keburukan melainkan yang ditimbulkan oleh para penganut madhab. Ya, kurang lebih maknanya gitu. Anda nggak bisa copy paste ya. Antum bisa lihat aja di cuplikan. Lalu ini mereka mulai menukil bantahan-bantahan ya dan seterusnya ya, dan mendiskreditkan ucapan ini seolah-olah Ustadz Hakim hafidhana wa hafidhahullah itu mengharamkan madhab seolah-olah begitu. Padahal buktinya di dalam kalimat beliau juga beliau mengatakan begini, kalau Anda tidak mampu memahami dalil atau kalau kita tidak mampu memahami dalil, kita pinjam perkataan ulama untuk memahami dalil. Madhab apa bukan itu? Madhab. Jadi perkataan beliau yang di atas itu maksudnya apa? Kalau seandainya perkataan beliau yang demikian saya nukilkan kurang lebih pertama itu dianggap mengharamkan madhab, lalu di kalimat ini itu adalah madhab, berarti kontradiksi dong kalimatnya, iya kan? Paham maksud anda? Berarti apa maksudnya? Maksud beliau madhab itu ada, tetapi yang tidak boleh adalah fanatisme buta terhadap madhab, itu maksudnya. Biar pemahamannya enak, bawa kepada pemahaman yang benar. Mafhum ya ikhwan? Iya. Lalu beliau mengatakan kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum madhab, ya memang itu banyak. Itu banyak. Para penuntut ilmu nggak mengerti kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh penganut madhab. Kenapa? Ya kalau antum lihat saja. Terjadi salat 5 waktu dengan 4 imam satu, itu perlu kerusakan nggak? Ditimbulkan oleh kaum madhab apa bukan? Hah? Kaum madhab. Iya. Kemudian antum lihat lagi apa? Permasalahan tidak mau menjadi imam di belakang orang-orang anak-anak yang lahir dari madhab Hanafi, karena madhab Hanafi itu menghalalkan pernikahan tanpa wali. Jadi hukumnya apa? Anak zina, begitu menurut Syafi'iyah. Jadi kalau ada orang madhab Hanafi jadi imam, Syafi'iyah mau makmum apa enggak? Enggak boleh makmum. Kerusakan apa enggak? Kerusakan. Ini yang dimaksud. Ini yang apa ya ikhwan? Ini yang dimaksud. Jadi pahamnya lari ke sini. Paham maksudnya tuh? Nah ini yang anak katakan bahwa
untuk memahami kaul-kaul yang di situ ada ihtimalat, ada kemungkinan, sejumlah kemungkinan atau bahasa modernnya multitafsir, itu lihat, kalau orang ini terkenal dengan kebaikannya di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kalimat yang multitafsir itu dibawa kepada makna yang baik. Paham ikhwan? Karena kalau tidak, hancur. Antum akan berdebat tentang persoalan ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, dan antum akan merobek dan mendiskreditkan kehormatan orang-orang yang telah mendedikasikan seumur hidupnya untuk agama. Sementara anda baru lahir kemarin, perjuangan dalam dakwah anda mungkin baru tidak sampai ujung kuku, ya. Lalu merasa diri anda selevel dengan orang-orang yang telah mengorbankan hidup mereka untuk agama. Rusak nggak kalau kayak gitu? Maka ini yang anak katakan musibah. Musibah di antara para penukil. Ya, maka ini seandainya terjadi di Arab, maka nanti nenek-nenek dari kampung datang jadi ulama di kota. Kenapa? Karena bisa berbahasa Arab. Ya, padahal Abu Jahal itu bapak moyangnya bahasa Arab. Abu Jahal. Ya, tahu Abu Jahal? Hah? Di surga apa di neraka Abu Jahal? Ya, paham maksud anak ya? Dalam tanda kutip. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza dhahara laka minal insan syai'un minal bid'ah fahdharhu fa innal ladzi akhfa anka akthar mimma adhar. Nah, ini bahaya. Dan apabila telah nampak bagi engkau dari diri seseorang sesuatu bid'ah, fahdharhu, maka waspadalah dia. Fa innal ladzi akhfa anka akthar bimma adhar. Karena yang dia sembunyikan itu lebih banyak daripada yang nampak. Jadi begini, ada orang kalau muncul dari dirinya hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang menyelisihi manhaj salaf, nampak pada dirinya, dan orang ini tidak terkenal bahwa dia adalah orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi nampak dari dirinya hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka waspadai orang itu. Kenapa? Karena yang dia sembunyikan pasti kesesatannya lebih banyak lagi dari yang nampak itu. Paham ya kawan? Dan subhanallah, hari ini kita lihat itu nyata ya. Ada orang-orang yang awal-awalnya berada di atas manhaj salaf Al-Quran dan Sunnah, ya, kasih panggung, muncul satu kesalahan, oh enggak apa-apa, muncul lagi dua, enggak apa-apa, akhirnya sekarang muncul ribuan kesalahan yang sudah enggak bisa dibendung lagi, ya. Mafhum ya ikhwan? Maka ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau muncul dari orang yang tidak terkenal, bagaimana orang itu manhajnya, akidahnya, muncul dari dirinya ada satu bid'ah, sudah, jangan tunggu sampai bid'ah muncul yang berikutnya, waspadai dia, karena yang dia sembunyikan nanti itu bid'ahnya lebih banyak lagi dari yang nampak, lebih banyak lagi dari yang apa? Yang nampak. Mafhum ya kawan? Maka dari itu prinsip yang paling prinsip ahlu sunnati wal jamaah, as-salafuna as-saleh, mempunyai prinsip yang sangat ketat dalam permasalahan menjaga agama ini. Mereka tidak bergampang-gampang memberikan panggung untuk orang-orang, ya, menyampaikan ilmu agama, dan mereka juga tidak bermudah-mudahan di dalam apa? Mengambil fungsi para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh umat. Sebab kalau kita telah gampang-gampangan bermudah-mudahan membuka peluang untuk ini, maka nanti ahlul ilmi tersingkirkan daripada para ruwaibidah. Daripada apa? Para ruwaibidah. Panggung-panggung ini dipenuhi oleh para ruwaibidah. Sementara orang-orang alim tidak lagi ada. Majelis orang alim bosan, ya. Majelis orang alim bosan. Kenapa? Orang alim berbicara tentang Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi, bicara tentang rawi, ya, bicara tentang sahih atau tidaknya hadis. Sementara para majelis yang lebih ramai itu bicara tentang fikih rumah tangga, bagaimana cara poligami yang bagus, ya, dan seterusnya. Ini ramai, akan ramai, ya. Maka umat ini akan tersingkirkan dari pelajaran-pelajaran akidah yang merupakan inti dari agama ini. Merupakan inti dari agama. Ikhwan, seandainya antum punya hubungan rumah tangga tidak bagus, antum nikahi cerai sampai 100 kali misalnya, itu tidak bisa membuat antum, bukan jalan untuk antum masuk neraka.
Tapi kalau seandainya antum punya akidah tidak benar, antum meyakini Al-Quran itu makhluk, antum meyakini surga dan neraka itu belum diciptakan sekarang ini, maka itu adalah jalan untuk masuk neraka, apa bukan? Jalan untuk masuk neraka. Mana yang paling bahaya? Fikih antum yang salah atau akidah antum yang salah? Akidah. Maka nanti ada kalimat-kalimat Al-Imam Al-Barbahari berikutnya yang kalau dilihat itu ngeri sekali. Ya, beliau memperingatkan dari bahayanya bid'ah dalam penyimpangan. Ya, penyimpangan bid'ah dalam masalah akidah. Ya, ikhwan. Mafhum ya? Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kenapa para ulama itu sangat berhati-hati kepada kita dari berbagai macam kebid'ahan. Ya, dari berbagai macam kebid'ahan. Ya, sebab itu kata beliau di kalimat berikut, wa idza ra'aitar rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin dhaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu. Apabila engkau melihat ada seorang dia punya radi'at tariqah, jalan yang buruk, madhabnya buruk, fasik, fajir, pelaku dosa, sahiba ma'asin, pelaku kemaksiatan, zalim, tapi dia ahlu sunnah. Perhatikan, dia ahlu sunnah. Taib, ulang. Apabila engkau melihat seorang lelaki madhabnya buruk, jalannya buruk, fasik, pelaku dosa, zalim, tapi dia ahlu sunnah, dia ahlu sunnah, fashabhu, bersahabatlah dengan dia, wajlis ma'ahu, duduk dengan dia, enggak apa-apa. Fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuhu, kemaksiatannya itu tidak akan membahayakan engkau dalam masalah akidah maksudnya. Taib. Kalau antum dengar kayak begini nanti antum bilang, Imam Al-Barbahari ini tidak meremehkan maksiat ini Ustaz, enggak boleh. Enggak usah, enggak mau belajar dari Imam Al-Barbahari, enggak mau baca kitabnya karena beliau meremehkan maksiat. Beliau mengatakan enggak apa-apa, ya. Begitu. Paham maksudnya? Tapi bukan itu maksudnya. Maksud beliau, kerusakan di bidang kemaksiatan itu jika dibandingkan dengan kerusakan dalam bidang akidah, maka kerusakan dalam bidang akidah jauh lebih parah daripada kemaksiatan. Bid'ah jauh lebih parah daripada maksiat yang jelas kemaksiatannya. Itu maksud beliau. Paham ya ikhwan? Bukan berarti beliau mengatakan tidak apa-apa engkau pergi duduk-duduk minum kopi di bar saja, begitu. Bukan maksud itu beliau begitu, bukan. Kan enggak apa-apa Ustadz, ini kan maksiat itu enggak apa-apa, jadi boleh ya Ustadz ya minum-minum kopi di bar. Nanti kan pertanyaannya gitu akhirnya. Paham ya ikhwan? Bukan begitu maksud beliau. Paham ya ikhwan? Tapi beliau ingin memperingatkan kepada kita dari bahaya bid'ah, bahwa bid'ah dalam agama itu jauh lebih buruk daripada minum khamar, jauh lebih buruk daripada berzina, jauh lebih buruk daripada riba, jauh lebih buruk daripada kemaksiatan yang ma'ruf dalam pandangan manusia bahwa itu adalah maksiat. Itu adalah apa ya ikhwan? Maksiat. Kenapa ya ikhwan? Ya karena kita lihat ya, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata ya, idza ra'aita qauman afan. Kata beliau ya, di sini para ulama banyak yang menyatakan kepada kita tentang bahayanya. Di antaranya adalah perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka menyebabkan sakitnya hati menjadi sakit, ya, menyebabkan hati itu menjadi berpenyakit. Duduk dengan ahlul bid'ah menyebabkan hati menjadi berpenyakit. Nah, maka bahayanya ahlul bid'ah daripada ahlul maksiat. Kenapa ya ikhwan? Karena telah datang dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada' bid'atahu. Allah menghalangi ahli bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan taubat, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Yani apa? Ahlul bid'ah itu susah untuk bertaubat. Susah untuk bertaubat. Kenapa susah untuk bertaubat? Karena dia memandang bid'ahnya itu perkara yang baik.
Dia mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Ya, coba orang setiap malam antara Isya dan antara maghrib dan Isya dia sholat sunnah 14 rakaat. Lalu antum katakan, berdosa. Marah tidak dia? Dia marah pasti. Dia katakan, bahan orang sholat berdosa. Saya bukan minum khamar, saya bukan main judi, kan begitu? Masa orang sholat berdosa? Lalu dia beribadah seperti itu, dia tidak menganggap itu kemaksiatan. Dia tidak menganggap itu apa? Kemaksiatan, sehingga dia tidak bisa bertaubat darinya. Tapi kalau orang dia minum khamar, antum katakan, akhi itu berdosa. Dia akan tahu berdosa enggak? Berdosa, dia tahu berdosa. Khamar itu berdosa. Ya, walaupun dia pelakunya, tapi dia tahu berdosa. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah, dia tidak tahu kalau itu berdosa. Dan dia berlezat-lezat dalam kebid'ahannya. Maka bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ya Rasulullah mengatakan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, sampai dia meninggalkan bid'ah. Sebab itu Al-Imam As-Safari ini di dalam Gadul Albab Syarah Mandzumatul Adab, beliau berkata, wa taubatul mubtadi' an ya'tarifa bi annama alaihi bid'ah. Karena seorang mubtadi dia mau bertobat dari kebid'ahannya itu apabila dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah bid'ah. Sekiranya dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu bid'ah, dia tidak akan mau bertobat. Tidak akan mau bertobat. Karena dianggap itu ibadah. Dianggap itu apa? Ibadah. Maka kapan dia bisa bertobat? Dia akan bertobat kalau dia tahu itu bid'ah. Itu kemaksiatan, baru dia akan bertobat. Sepanjang dia tidak tahu kalau itu kemaksiatan, dia nggak mau bertobat. Bahaya tidak? Bahaya. Tentu ini adalah apa? Bahaya. Imam Ahmad rahimahullah ketika menjelaskan makna daripada hadis ini, daripada hadis innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atah, itu kata beliau, la yuwaffiqu wa la yuyassiru sahibu bid'ah. Pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Untuk apa? Untuk bertaubat. Pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Tidak dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia khusyuk dalam melakukan bid'ahnya. Dia khusyuk dalam apa? Melakukan bid'ahnya. Nah, maka dari itu ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ya Fudail bin Iyad mengatakan kepada kita, man jalasa ma'a sahibi bid'ah fahdharhu wa man jalasa ma'a sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah wa uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Kata beliau, hindarilah duduk bersama ahli bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka tidak akan diberi hikmah. Aku lebih suka jika jika di antara aku dan ahli bid'ah itu ada benteng yang terbuat dari besi. Ada benteng yang terbuat dari besi. Artinya benar-benar haram, ya, tidak suka untuk bergaul dengan ahlul bid'ah. Tapi ada orang di zaman ini mengatakan ambil baiknya, buang buruknya, ya. Ambil baiknya, buang apa? Buang buruknya. Ini bahaya, ya. Sementara Fudail bin Iyad saja mengatakan antara aku dan ahli bid'ah itu kalau bisa ada dinding besi, ya, supaya bisa membedakan. Nah, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah duduk-duduk dengan ahli bid'ah, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar ucapan mereka. Jangan mendengar ucapan mereka. Nah, ikhwan, banyak sekali ya ucapan-ucapan para imam yang memperingati kita daripada kebid'ahan. Jadi di dalam kalimat Imam Al-Barbahari ini, beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa kesalahan-kesalahan orang dalam hal-hal maksiat yang nyata itu jika dibandingkan dengan bid'ah, maka dia tidak lebih buruk dari bid'ah. Bid'ah itu lebih buruk. Bid'ah itu lebih buruk. Makanya ya, orang yang dia tenggelam dalam kebid'ahan itu susah bagi dia untuk bertaubat. Tapi orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, harapan besar untuk dia bertaubat.
Karena orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu juga hati nuraninya tidak menerima. Ya, dia tahu bahwa dia sedang bermaksiat. Dia tahu bahwa dia sedang apa? Bermaksiat. Maka ketika hati orang tidak menerima, dia tidak tenang terhadap suatu kemaksiatan, maka itu peluang untuk dia meninggalkannya. Peluang untuk dia meninggalkan. Tetapi kalau hati dia tenang dalam sebuah penyimpangan, maka tidak ada peluang untuk dia meninggalkannya, karena dia lagi asik, lagi lezat, lagi nikmat di dalam apa? Penyimpangan tersebut. Nah, maka kata beliau, kalau engkau melihat seseorang yang madhabnya buruk, fasik, pelaku dosa, tapi dia ahlu sunnah, maka bersahabat dengan dia nggak apa-apa, ketimbang bersahabat dengan ahli bid'ah. Kenapa? Kemaksiatan itu dia tidak bisa terlalu membahayakan engkau sebagaimana membahayakan bid'ah membahayakan engkau. Begitu maksudnya. Paham ya ikhwan? Bukan berarti Al-Imam Al-Barbahari membolehkan bid'ah, membolehkan apa? Maksiat. Ya, lalu antum bikin pertanyaan dengan logika antum. Oh, kalau begitu bersahabat dengan ahli maksiat nggak apa-apa. Berarti Ustadz, kalau begitu minum-minum kopi di bar boleh ya? Ya itu kan repot lagi. Itu sudah bercabang kemana-mana pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan kayak gitu nanti apa namanya? Pak Edi kasih kuliah ya, minimal 2 SKS lah ya Pak Edi ya. Baik. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, inilah beberapa hal yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz, Anda mau menanyakan ini Ustaz, ini kebetulan kajian materinya sangat terkait dengan kejadian Anda pagi ini Ustaz. Kenapa Anda sampai ke masjid ini sholat subuh? Karena Anda meninggalkan sholat berjamaah di tempat Anda biasa sholat, karena pada saat qomat imam tetapnya tidak hadir. Kemudian datang tokoh yang dikatakan ulama di situ, yang Anda pahami beliau itu selalu mendakwahkan bahwa tidak ada yang bisa menjamin keautentikan riwayat-riwayat. Kemudian beliau juga mengatakan, saya membela agama ini dengan Al-Quran. Ya, itu terkait tadi yang di awal tadi. Kemudian begitu qomat, dia dipersilakan maju oleh pengurus masjid, Anda tinggalkan Ustaz. Anda, seingat saya, Anda ke masjid ini agak belakang, jadi Anda yakin masih terkejar di sini. Pertanyaan Anda, bagaimana sikap Anda Ustaz pertama terkait meninggalkan sholat itu, imam itu. Kedua terkait kan sudah ditegakkan qomat ya Ustaz ya. Nah, kemudian sikap Anda terhadap mungkin banyak yang awam di situ ya Ustaz ya, yang melihat sikap Anda itu. Mungkin ada Kalau ditanyakan bahwa sikap antum itu benar atau tidak, maka telah berlalu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan fakum min indihi wa da'hu, tinggalkan dia, berdiri dari sisinya dan tinggalkan dia. Itu sikap yang benar. Kalau antum bertanya tentang bagaimana dengan kondisi di situ, terjadinya fitnah, ada orang melihat saya, mereka merasa asing dan seterusnya, maka kita katakan ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, memang fitnah itu kita berusaha untuk menutup dia sebisa mungkin. Namun kalau ada hal-hal yang dia jelas penegakan syariat di situ, tidak ada pilihan lain bagi kita, ya. Namun dengan kita melakukannya terjadi fitnah, maka itu sudah biasa, tidak apa-apa, tidak usah menghiraukan itu, karena di situ tidak ada pilihan lain. Kecuali misalnya gini, mungkin Anda berikan contoh supaya lebih jelas ya, antara bersedekap dan tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Antum meyakini begitu, ya. Antum datang di sebuah tempat, orang-orang semua nggak tahu, masih awam, yang kalau antum bersedekap bisa terjadi fitnah. Maka antum bangkit sami Allahu liman hamidah, antum nggak bersedekap. Kalau dalam posisi seperti ini, antum jangan bersedekap ikut mereka supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa? Antum bersedekap atau tidak bersedekap itu tidak berdosa di situ. Ya, jadi boleh memilih antara yang demikian. Ya, bahkan memilih untuk tidak terjadi fitnah jauh lebih afdal di situ. Paham ya? Tapi kalau misalnya antum lihat ada khamar, terus ada madu. Semua orang minum khamar. Kalau antum minum madu, wah apa itu minum madu? Kayak banci aja minum madu. Misalnya ya. Lalu supaya jangan dibilang begitu, minum khamar aja deh.
supaya jangan terjadi fitnah misalnya. Oh ini salah, ini salah. Karena ini pilihan yang nggak ada pilihan gitu. Paham maksudnya ya? Ini pilihan yang nggak ada pilihan. Kadang-kadang kita karena nggak mengerti jadi sedikit-sedikit jangan sampai fitnah, jangan sampai fitnah. Akhirnya kita nggak bisa melakukan yang benar, gitu. Akhirnya kita nggak bisa melakukan yang benar. Paham konsepnya ya? Jadi kalau yang kayak tadi, antum tinggalkan, kemudian terjadi fitnah, ya lepas, khalas. Itu sudah resikonya. Ya mungkin ada waktu tertentu antum boleh menjelaskan ke teman-teman yang dekat, jamaah yang bisa diajak untuk berkomunikasi, itu nggak apa-apa. Ya, walaupun nggak sekarang, kapan boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau ditanya bagaimana sikapnya, khair, itu yang bagus karena kata Imam Al-Barbahari bahwa yuridu al-Qur'ana fala idza sami'ta ar-rajul ta'tihi bil athar fala yuriduhu wa yuridul Qur'an fala tasyukka annahu rajulun qad ihtawa 'ala zandaqah. Apabila engkau mendengar seseorang yang engkau sudah berikan kepada dia hujjah dari hadis-hadis Nabi, tapi dia menolak hadis-hadis Nabi, dia hanya mau dengan Al-Qur'an, maka jangan ragu lagi pada diri orang itu ada kemunafikan, zandaqah, kezindikan. Ada apa? Diri orang itu ada kezindikan. Sekarang ini ada Mu'tazilah gaya baru ya. Kalau Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali itu beliau mengatakan Mu'tazilah gaya baru itu adalah orang-orang yang menolak hadis ahad dalam bidang akidah. Ya. Nah, jadi ini intinya itu penolakan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti ujung-ujungnya merombak dasar-dasar agama. Karena kalau sudah sekian banyak hadis sudah hilang, ada beberapa perkara yang enggak ada hadis, akhirnya pakai apa? Pakai akal. Nah, kalau sudah pakai akal, maka agama itu rusak enggak? Ya rusak, begitu. Nah, paham ya? Taib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan bagi ana sarankan kepada antum, ya, bukan berarti kita katakan bahwa Tariqul Huda ini sholat di Tariqul Huda itu seperti sholat di Masjid Nabawi, ya. Kita enggak mengatakan seperti itu, tapi ana katakan kepada antum, ya, sholat di Tariqul Huda itu lebih bagus. Ya, lebih bagusnya setiap subuh antum ikut pelajaran daripada setiap subuh antum tidur lagi, ya, kurang bagus, ya. Setiap subuh antum ikut pelajaran itu bagus. Yang kedua, antum jalan dari rumah sana jauh sampai di sini, pahalanya jauh lebih besar, ya. Kalau dulu langkah kaki yang satu mendapatkan pahala, satu menghapus dosa, sekarang putaran ban mobil itu, ya, dia mungkin ya kalau kita anukan yang sebelahnya menghapus dosa, yang sebelahnya menambah pahala, makin jauh, ya. Carilah masjid-masjid yang di sana tegak padanya sunnah, tegak padanya sunnah. Ya, jangan alasan saya lebih suka masjid kampung Ustadz, ya, jangan. Cari masjid-masjid yang di situ ditegakkan sunnah di situ. Salat di situ. Al-iqtisadu fi sunnati khairun min ijtihadil fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada banyak tetapi bid'ah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai, maka cintailah ahlu sunnah. Bukti cinta kita kepada ahlu sunnah adalah kita gabung bersama ahlu sunnah. Gabung bersama ahlu sunnah. Ya, al-arwahu junudun mujaddana fama ta'ara fiha i'talafa wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Roh-roh manusia di hari kiamat itu berkelompok-kelompok sebagaimana kelompok-kelompok pasukan perang. Siapa-siapa di dunia yang mereka bersama, maka di akhirat mereka akan bersama. Siapa-siapa di dunia yang tidak kenal, maka di akhirat mereka tidak akan bersama. Mereka akan berpisah. Maka kenallah dengan ahlu sunnah, bergabunglah dengan ahlu sunnah, dengan harapan Allah mengumpulkan kita bersama ahlu sunnah. Kalau Allah berkumpulkan kita bersama ahlu sunnah, ya Allah kumpulkan kita bersama imam-imam ahlul hadis. Allah kumpulkan kita bersama imam-imam ahlul hadis, Allah kumpulkan kita bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tapi kalau kita bersama dengan ahlul bid'ah, ya ana khawatir wal iyadu billah, Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang ada cerita tiba-tiba Nabi ada datang. Kan repot, ya. Ngumpulkan dengan yang kayak gitu kan bahaya, ya. Nah, paham ya ikhwan, ya? Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ila huna naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.